Perkenalkan, nama saya Heti Santika Beruginting dengan NIM 32024220005, kelas A Reguler 2020 dengan dosen pengampu Pak Daniel HP Simanjuntak MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik artikel ilmiah. Yang pertama itu, apa itu artikel ilmiah? Yang kedua, jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber data. Yang ketiga, bagaimana sih langkah-langkah menulis artikel ilmiah tersebut? Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai 3 topik artikel ilmiah tadi. Yang pertama itu, pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara struktur sesuai metode ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pengertian lain dari artikel ilmiah yaitu kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Adapun penjelasan dari jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber data yang terbagi menjadi 2 itu, yang pertama tadi artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang di dalamnya berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga mandiri, dan ditulis dengan menggunakan gaya penulisan model artikel. Artikel ini dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun yang berisikan kumpulan-kumpulan artikel. Artikel ini bisa ditulis dengan menggunakan 2 cara umum. Yang pertama, sebelum melakukan laporan, artikel terlebih dahulu ditulis dengan baik untuk mendapatkan opini atau pendapat dari banyak pihak. Yang kedua itu, setelah selesai laporan teknis, ketika sudah direvisi sehingga kondisinya jauh lebih matang. Adapun sistematika penulisan artikel ini yaitu adanya judul, nama penulis, instansi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, maupun daftar pustaka. Yang kedua itu artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian adalah jenis artikel yang tidak melakukan penelitian secara langsung, melainkan hanya berdasarkan sumber saja. Beberapa sumber tersebut dapat berasal dari jurnal penelitian dan juga buku maupun mewawancarai narasumber. Meskipun bukan berasal dari penelitian langsung, namun tetap saja harus ditulis dengan struktur dan juga sifat sistematisnya. Bedanya adalah hanya pada sistem numerasinya saja. Pada artikel penelitian, sistem penomeran harus ada, sedangkan artikel non-penelitian tidak mungkin sistem penomeran, baik angka maupun abjad. Artikel ini hanya berisi paragraf-paragraf yang terdiri antara 10-20 halaman. Ketentuan pun menulis artikel ini sama dengan menulis makalah ataupun laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada di dalam artikel ini. Topik yang ketiga adalah mengenai langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Adapun langkah-langkah menulis artikel ilmiah yang saya dapat yaitu ada 11 langkah. Yang pertama itu menentukan tema atau topik penelitian. Menentukan topik ini sangat penting karena topik adalah inti utama di seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Outline ini berperan sebagai pemandu saat kita melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga ini, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Yang keempat, ada survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan penelitian. Yang kelima, membangun bibliografi.
Berarti, kegiatan teknis ini membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan. Yang keenam, menyusun hipotesis adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian yang kita lakukan. Hipotesis ini berarti merupakan sebuah prediksi. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian. Menyusun rancangan penelitian ini sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah tersebut. Yang ke-8, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang ke-9, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang ke-10, menganalisis dan menginterpretasikan data. Di langkah inilah kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisian, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Baiklah, demikian hasil pemaparan mengenai 3 topik artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.